luar biasa sekali kan. Abu Darda yang mengantar Salman untuk lamaran, tetapi Salman sendiri yang ditolak dan Abu Darda yang diterima. Luar biasa sekali kan. Tentunya ya perasaan yang dirasakan ini, tentunya Salman memiliki perasaan yang sama seperti laki-laki yang lain dong pada umumnya. Pasti merasakan yang namanya sakit yang begitu berkeping-keping dong tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di channel Siranto Berkarya. Di video kali ini gua masih membahas tentang seputar cinta para sahabat Nabi. Dan mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan gua share video tentang cinta sahabat Nabi ini, teman-teman semuanya bisa mengambil hikmahnya dong dari yang telah gua paparkan ini. Dengan itu jangan lupa dukung channel gua dengan like, comment, and subscribe, dan jangan lupa klik loncengnya agar tidak ketinggalan video yang terbarunya, baik dari kisah cinta sahabat Nabi ataupun kisah-kisah cinta yang lainnya ya. Nah, di video kali ini gua mengambil contoh kisah sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Nah, beliau ini salah satu sahabat Nabi yang begitu besar dalam ketegaran hatinya dalam sebuah kisah cintanya. Sebagaimana Salman ini yang patut dong kita jadikan sebagai uswah bagi kita semua. Semana Salman Al-Farisi itu sosok seorang mantan budak dari Ispahan, Persia. Nah, di mana seorang Salman ini pada saat ia tinggal di kota Madinah, ia telah menjadi muslim dan menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling dekat ya. Nah, jadi Salman pada saat memulai kisah cintanya, Salman ini sudah bebas dari menjadi budak, dan Salman ini sudah tinggal di kota Madinah, dan Salman juga sudah menjadi muslim. Apalagi Salman ini sudah menjadi sahabat dekatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikala itu seorang Salman ini berkeinginan untuk menggenapkan sebuah dien dengan cara menikah. Ya tentu ya, seorang pemuda yang normal lah ya pasti ingin menggenapkan sebuah cara hidup lah, menyempurnakan hidupnya dengan cara menikah. Nah, dan kebetulan Salman kala itu juga, walaupun Salman dengan secara diam-diam, ternyata ia juga sangat mencintai seorang wanita yang begitu soleha. Nah, dimana seorang wanita itu dari kalangan Bani Ansor ya. Nah, walaupun Salman begitu mencintainya dan menginginkannya untuk menjadi istrinya, tetapi Salman ini tidak berani untuk melamarnya gitu. Karena di sisi lain Salman itu seorang imigran. Nah, di situ seorang Salman itu sangat menusuk begitu asing kan dengan tempat di kota Madinah kala itu. Nah, di mana Salman kala itu tuh sangat begitu bertanya-tanya dalam benaknya, bagaimana cara melamar wanita di kalangan masyarakat Madinah, lalu bagaimana tradisi Ansor saat menghitbah seorang perempuan. Jadi di benak Salman itu ya itu aja yang terpikirkan. Dan di benak Salman terus berpikir hal itu karena Salman kan sendiri itu belum tahu ya bagaimana ada tersebut jika harus melamar seorang dari budaya Arab itu. Nah, dengan itu Salman terus memikirkannya. Karena apa? Karena jika ingin melamar itu kan butuh persiapan yang begitu matang, segala apa yang dibutuhkan pada saat hari hanya. Nah, dengan itu Salman tidak sembarangan dong untuk menyatakan sebuah lamaran. Nah, jadi jika teman-teman semua nih kalau sudah begitu mencintai perempuan yang teman-teman inginkan, jadi janganlah kita terburu-buru untuk menghitbahnya ya. Jadi kita itu harus benar-benar persiapkan diri kita dan bagaimana saat acara penghitbahan itu berlangsung. Dan menurut gue sih ada ya, bukan hanya harus siap segalanya dulu, melainkan menurut gue nih mengetahui seorang yang mau kita hitbah itu karena itu sangat penting ya. Jadi seperti bagaimana seorang itu baik dari alaknya mungkin itu kan, karena itu sangat begitu penting. Karena bagian alak itu menurut gua sih bagian dari intinya inti dari seorang itu. Jadi terutama kita mengetahui dulu bagaimana seorang itu. Nah, ini PR deh buat teman-teman semua. Jika ingin melanjutkan sebuah hubungan dengan seorang perempuan, silahkan ditelusuri terlebih dahulu lah, kayak kita menelusuri Google tuh. Google kan tahu semuanya, jadi kita juga harus tahu dong tentang calon-calon kita. Jadi jangan asal kita menghibahnya gitu.
Nah, kita kembali ke cerita Salman ya. Nah, kala itu Salman terus berpikir tentang itu. Kemudian Salman itu teringat sesuatu bahwa Salman ternyata mempunyai seorang teman. Nah, temannya itu asli penduduk Madinah ya. Nah, temannya tersebut bernama Abu Darda. Nah, di mana Salman ini bermaksud untuk meminta tolong kepada Abu Darda tersebut untuk menemani Salman menghitbah perempuan yang Salman cintai itu. Dan perempuan yang diimpikannya lah. Nah, kala itu teman Salman yang bernama Abu Darda begitu senang mendengar kabar tersebut dan mengucap Subhanallah walhamdulillah. Nah, karena saking begitu senangnya Abu Darda mendengar kabar dari Salman, dan kemudian Abu Darda ini memeluk Salman dan siap untuk membantu Salman dalam proses penghidupan tersebut. Jadi inilah baru sebaik-baiknya temannya. Jadi didukung sekali gitu. Nah, setelah itu Salman Abu Darda mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibawa pada saat penghitbahan tersebut. Nah, dan setelah semua beres, Salman dan Abu Darda langsung mendatangi rumah gadis impian Salman. Dan kemudian setelah datang ke rumahnya nih, alhamdulillah Salman dan Abu Darda itu diterima dengan baik oleh tuan rumah tersebut. Jadi ya tidak jauh beda dengan adat kita dong. Tentunya jika ada tamu ya pasti akan diterima dengan baik. Tentunya tuan rumah ini tidak kenal ya dengan Salman dan Abu Darda, tapi menerimanya dengan begitu baik gitu. Kayak teman-teman nih kalau menyambut tamu kan baik-baik. Tentu, gue yakin karena teman-teman itu kan pasti berpegang teguh dong sama pendirian, apalagi ini kan dalam ajaran Islam juga diajarkan. Nah, jadi teman-teman juga harus seperti itu. Kan dalam hadis juga kan diterangkan sesungguhnya datangnya tamu itu kan membawa sebuah rizki dan pulangnya membawa dosa kita. Nah, jadi ini kesempatan besar banget buat kita semua. Jadi dengan itu kita harus memuliakan tamu kita dan kerjakanlah kesempatan itu selagi ada. Setelah Salman dan Abu Darda dipersilakan masuk ke dalam rumah, tak lama Abu Darda itu langsung berkenalan dengan tuan rumah tersebut. Nah, kemudian Abu Darda berkata, saya Abu Darda dan ini sahabat saya Salman Al-Farisi dari Persia. Dan Salman ini telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuk Islam. Dan Salman juga telah berjihad dengan amalan-amalannya. Salman ini mempunyai hubungan yang begitu dekat dengan Rasulullah SAW. Nah, saking dekatnya Rasulullah SAW itu menganggap Salman itu sebagai ahlu bait oleh Rasul sendiri. Nah, setelah Abu Darda mengenalkan Salman kepada tuan rumah, kemudian Abu Darda langsung menyampaikan maksud dan tujuan datang ke rumah itu ya. Nah, kemudian Abu Darda itu langsung mengatakan tujuannya itu bahwa yang bermaksud untuk melamar putrinya untuk Salman. Nah, jadi mereka berdua ini kan bermaksud untuk melamar putrinya untuk saudara Salman. Nah, dengan mendengar ucapan Abu Darda, orang rumah tersebut merasa terhormat sekali ya, dimana yang kedatangan sahabat Rasul yang utamanya, apalagi kan sahabat Rasulnya ini yang paling Rasul cintai, apalagi sampai dianggap ahlu baitnya, dan salah satunya berkeinginan melamar putrinya sendiri. Dan ini sebuah kehormatan juga untuk menerima sahabat Rasul, dan sebagaimana menjadi sebuah kehormatan juga dong tentunya bagi keluarganya yang bisa memiliki menantu sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian perbincangan yang terus berjalan, akan tetapi dari keluarga orang tua ini tidak langsung menerimanya ya sebuah lamaran itu. Nah, karena kedua orang tua juga berpegang teguh pada pendirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana jika ada sebuah lamaran untuk seorang perempuan, maka dengan itu harus ditanyakan terlebih dahulu pada seorang perempuan itu, dimana untuk bertujuan lamaran tersebut itu, dan kemudian jawaban itu akan putrinya sendiri yang menjawabnya, ya bukan dari hak orang tuanya. Jadi diserahkan terlebih dahulu, mungkin demi kemaslahatannya ya. Kan kalau seandainya tidak dilamar terus tanpa sepengetahuan putrinya kan itu bakal bermasalah juga, nanti mungkin tidak ada yang namanya bahagia ataupun dengan segalanya. Nah, kemudian kala itu sang ayah dari perempuan tersebut itu memberi sebuah isyarat kepada istrinya dan putrinya yang dibalik hijabnya ya. Dan rupanya seorang putrinya ini sudah siap juga untuk menanti memberikan pendapatnya terhadap yang melamarnya itu. Nah, kemudian sang ibu berkata yang diberikan bisikan oleh putrinya. Jadi ibu ini menyampaikan sebuah kata-kata dari putrinya. Nah, lalu sang ibu mengatakan, mohon maaf kami perlu berterus terang. Nah,
Di saat ibu sang perempuan itu mengatakan hal itu, Salman Abu Darda sangat begitu tegang dong. Ya pastinya karena dari kata-kata ini sangat tidak jauh dengan sebuah kegagalan tentunya kan. Teman-teman pasti dong akan merasa sangat tegang mendengar kata-kata itu. Apalagi momen ini tuh momennya pelamaran gitu. Momennya pelamaran seorang remaja kepada seorang wanita. Dan gue juga yakin pasti teman-teman akan merasakan hal yang sama apa yang dirasakan oleh Abu Darda dan Salman. Tentunya gue juga dah merasakan hal yang sama, apalagi kan ini momennya momen itu dah penghitbahan ya. Nah kemudian ibu tak jauh dari kata-kata yang tadi, ibu itu melanjutkan lagi pembicaraannya. Mohon maaf atas terus terangan kami, putri kami menolak lamaran Salman. Wah, gua di sini tuh nggak bisa bayangkan perasaan Salman yang ditolak saat lamaran. Pastinya teman-teman tahu sendiri dong ya bagaimana rasanya itu semua. Nah, dimana tak lama kemudian ibunya Putri itu langsung melanjutkan lagi pembicaraannya, dimana hasil jawaban dari seorang putri tersebut. Nah, namun karena kalian berdua, kata ibunya nih, namun karena kalian berdualah yang datang dan mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin menyampaikan bahwa putri kami ini akan menjawab iya jika Abu Darda memiliki hal yang sama. Loh, kenapa ya ke Abu Darda gitu? Kenapa nggak ke Salman? Nah, di sini tuh maksudnya jawaban ini memiliki niatan yang seperti Salman. Ya guys, bahwa perempuan tersebut itu yang diinginkan menjadi istrinya. Jadi kan Salman itu kan menginginkan putri itu wanita itu menjadi istrinya. Tetapi si perempuan ini membalikan kata-katanya. Jika Abu Darda berkeinginan untuk memiliki saya, karena saya ingin gitu dengan saya itu mau gitu menjadi istrinya Abu Darda. Nah, karena kenapa guys? Karena di sini itu si si wanita ini bukan memilih Salman melainkan memilihnya Abu Darda ini yang mengantar Salman untuk lamaran. Jadi bukan Salman yang dipilih tetapi Abu Darda sendiri yang dipilih. Wah, luar biasa sekali kan? Abu Darda yang mengantar Salman untuk lamaran, tetapi Salman sendiri yang ditolak dan Abu Darda yang diterima. Luar biasa sekali kan? Tentunya ya perasaan yang dirasakan ini, tentunya Salman memiliki perasaan yang sama seperti laki-laki yang lain dong pada umumnya. Pasti merasakan yang namanya sakit yang begitu berkeping-keping dong tentunya. Nah, akan semua hal itu dan mudah-mudahan nih buat teman-teman semuanya dijauhkanlah dari hal-hal yang seperti itu ya, karena kita semua tidak akan kuat dong pastinya untuk merasakan hal itu, apalagi kan hari itu pula dan mendengar keputusan tersebut di depan mata kita gitu, apalagi hal yang begitu luar biasa, orang yang kita minta tolong untuk membantu kita untuk melamarkan tapi ia sendiri yang diterima. Wow, betapa dendamnya kan dan hancurnya kan diri kita. Nah, tetapi itu semua di luar pikiran kita ya guys, karena Salman ini seorang laki-laki yang baik dan soleh dan termasuk orang yang mulia sebagai sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan ketegaran hati Salman yang begitu luar biasa, justru Salman ini menjawab Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar dengan seruan Salman tuh yang begitu sangat girang, yang sangat gembira ya. Tidak ada rasa kecewa di situ tuh. Dan tak hanya ucapan itu saja, melainkan Salman juga menawarkan sebuah bantuan untuk sebuah pernikahan, dan Salman tanpa diiringi hati yang hancur ya, dan memberikan semua harta yang sudah disiapkan untuk melamar perempuan itu. Dan kemudian Salman berkata pada Abu Darda, semua mahar dan nafkah yang telah kupersiapkan akan kuberikan padamu semuanya. Nah, selain itu, aku juga akan menjadi saksi di pernikahan kalian dengan di mana Salman di situ mengucapkannya dengan lapang dada gitu, dengan tenang, tidak ada rasa yang kelihatan kecewa, tidak ada. Jadi Salman tuh senang seperti biasa aja gitu, kayak kayak kebalik nih, jadi kayak Salman itu kayak Abu Darda dan Abu Darda ini kayak Salman gitu. Jadi posisi itu langsung dibalik aja, yang tadinya Abu Darda mengantar Salman tetapi sekarang tuh Salman yang mengantar Abu Darda. Jadi kebahagiaannya ya seperti itu ya. Jadi kan Abu Darda kalau seandainya Salman diterima, otomatis Abu Darda bakal senang karena Abu Darda ini kan salah satu temannya yang mengantar Salman, dan kemudian Salman ini pasti akan merasa gembira dong diterima
lamarannya. Jadi Salman antar Abu Darda ini dibalik lah gitu ya, objeknya dibalik lagi. Jadi banyak ya guys hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari kisah cintanya Salman Al Farisi ini, mana beliau ini sangat begitu sabar dalam menghadapi semua semua hal yang mengait tentang cintanya ini ya. Nah, dimana dengan segala ketegaran hati Salman yang patut kita jadikan sebagai uswah dan tak pernah kecewa dengan apa yang tidak bisa ia miliki. Nah, meski hal itu tuh sangat diinginkan, jadi teman-teman semua harus benar-benar menerapkan banget nih sikap yang seperti Salman itu. Gua doain mudah-mudahan teman-teman penonton channel Siranto Berkarya dijauhkan dari hal seperti itu ya. Dan naudzubillah min dalik nih, jika terjadi hal seperti itu, teman-teman bisa deh mewarisi sikap yang dimiliki Salman dengan tegar hati, sabar pada apa yang tidak bisa dimilikinya, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semoga Allah meridhoi Salman dan menempatkan pada surga yang tertinggi. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menyimak video-video gue dari awal sampai akhir. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.